Selamat datang di channel Kaiden Harvey. Film kali ini tentang seorang detektif ditantang untuk memecahkan kasus bunuh diri dengan seorang cenayang bernama Joyce Reynolds. Temannya seorang penulis Ariadne Oliver meminta Poirot datang untuk menghadiri pemanggilan arwah di Palazzo, Venesia. Karena ini film detektif, tidak hanya satu pembunuhan yang harus dipecahkan dan tak lama Poirot mendapati dirinya menghadapi beberapa kematian misterius yang harus diungkap. Bagaimana Poirot akan mengungkap kasus pembunuhan ini, dan bagaimana mereka melakukannya? Mari kita tonton sama-sama alur film A Haunting in Venice. Di Venesia, Italia, orang-orang menjalani kehidupan yang damai, dan detektif terkenal Monsieur Poirot yang sudah pensiun ingin menikmati hari-harinya. Orang-orang berusaha meminta bantuan kepadanya untuk bisa menyelesaikan kasus mereka, tapi penjaganya selalu sigap menghalangi mereka. Saat itu Monsieur Poirot yang sedang membaca bukunya, diberitahukan kalau ada seorang wanita yang mengaku sebagai temannya ingin menemui Poirot, sambil menunjukkan sebuah apel. Ariadne Oliver tak percaya kalau Hercule Poirot benar-benar berhenti kerja dan menutupi diri dalam masa pensiunnya. Di sini Ariadne mengajak Poirot untuk sebuah kasus yang mungkin akan membuat hidupnya kembali, bukan hanya sebuah kasus tapi lebih keren dari itu. Ariadne mengatakan telah menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, walau sudah meneliti dari berbagai sudut. Sebuah artikel tentang Non Reynolds yang terkutuk, Joyce Reynolds baru keluar dari penjara dan dia wanita terakhir yang tercatat di penjara. Ariadne berkata sudah melihat banyak cenayang palsu, tapi dia ini menakjubkan, karena pernah mengikuti pemanggilan arwah yang dilakukan Nona Reynolds dan hal-hal aneh terjadi. Kemudian aku menemui orang kedua yaitu kau. Ariadne membutuhkan detektif Poirot untuk memecahkan kasus ini, atau terpaksa harus mempercayai ilmu sihir. Ariadne mengajak Poirot ikut ke pesta Halloween anak yatim, temukan tipuannya saat melakukan pemanggilan arwah. Malamnya mereka menuju kediaman Rowena di Palazzo Lacrime dei Giovanni. Di sana anak-anak yatim berkumpul untuk merayakan malam Halloween dan mendengarkan cerita tentang rumah Palazzo yang dulunya adalah panti asuhan. Mengisahkan kalau dulu ada dokter dan perawat yang baik mengurus anak-anak sampai wabah terjadi. Wabah membuat orang takut dan berbuat jahat. Anak-anak menyadari kalau mereka sendirian dan terkunci di dalam untuk mati, kelaparan dan berteriak. Ada yang bilang kalau anak-anak itu masih bersembunyi di Palazzo dan mengajak yang lain untuk bergabung dengan anak-anak karena mereka ingin membalas para dokter dan perawat yang telah meninggalkan mereka mati. Setelah mendengarkan cerita tentang rumah Palazzo, anak-anak langsung memulai pestanya. Olga yang melihat Leopold hanya membaca buku memintanya ikut merayakan pesta bukan sibuk dengan buku. Leopold tidak tertarik dengan pestanya lalu pergi untuk menemani ayahnya. Hercule Poirot melihat di atas seorang penyanyi sopran yang juga pemilik rumah ini, Rowena Drake, kehidupan glamor seorang diva tapi tinggal di sini. Oliver mengatakan kalau orang yang tinggal di sini menjadi korban suatu tragedi, pembalasan anak-anak. Ada yang melihat bayangan anak-anak di dinding lalu kegelapan datang seperti putrinya yang setahun lalu, tapi Poirot tak percaya dengan hal-hal mistis. Leopold menemui ayahnya dan bertanya apa ingin pergi dari sini. Tapi ayahnya menolak dan sudah berjanji kepada Rowena akan tetap di sini. Leopold juga sudah menantikan pemanggilan arwah putri Rowena. Poirot memuji Rowena karena baik terhadap anak-anak dan rumah ini menakjubkan. Kau bisa ambil rumah ini jika mau, aku sudah tak mampu memperbaikinya dan tidak ada yang mau membelinya setelah kejadian putrinya meninggal. Dengan melihat wajah anak-anak ini akan mengurangi deritaku, ucap Rowena. Olga memberitahukan kalau tamunya sudah datang. Kau percaya cenayang? Tanya Poirot. Rumah ini membuatnya menjadi percaya. Ada suara dan bisikan di sini bahkan tangisan. Putriku dulu suka berbicara sendiri sepanjang malam. Kupikir dengan bonekanya, aku ingin mendengar suaranya satu kata saja, maka akan kuberikan semua milikku kepada Nona Reynolds. Lalu Rowena pergi menemui cenayang itu. Saat Nyonya Reynolds sampai, Rowena menyambutnya dan berkata kalau semua sudah siap di ruang keluarga sesuai permintaan asistennya. Nyonya Reynolds melihat kalau rumah ini penuh dengan kenangan buruk dan menyedihkan. Nyonya Reynolds meminta untuk melakukannya di kamar putrinya yang berada di lantai 3. Nyonya Reynolds menyapa Ariadne Oliver yang merupakan musuh besarnya, Dan siapa yang bersamamu? Tanya Joyce Reynolds. Hercule Poirot memperkenalkan diri,
Joyce tahu kalau dia seorang detektif terkenal, dan mungkin aku menjadi kasus terkenal berikutnya untuk merusak reputasiku. Karena itu sang penulis mengajakmu kemari. Hercule Poirot menjelaskan kalau dia di sini untuk membantu Oliver untuk memahami ramalanmu dan seumur hidupku tak pernah percaya oleh kaum kalian. Mendengar kata kaumnya, Reynolds berkata kau tidak percaya akan arwah setelah kematian. Sungguh menyedihkan. Poirot akan menyambut dengan tangan terbuka jika memang iblis, hantu atau setan itu nyata, karena jika ada hantu, maka ada arwah, dan jika ada arwah berarti Tuhan menciptakannya. Dan jika ada Tuhan maka kita punya semuanya, tapi aku telah melihat banyak kejahatan yang tak terhingga, ketidakadilan manusia, maka aku menyimpulkan kalau Tuhan itu tak ada bahkan hantu sekalipun. Tiba-tiba lampu terjatuh. Malam ini hujan sangat deras dan anak-anak mulai pergi meninggalkan acara. Olga bertanya apa masih tak percaya. Tapi Poirot masih dengan pendiriannya karena kejadian tadi, karena langit-langit yang terkena air menjadi tak kuat. Lalu mereka semua menuju kamar putrinya Alicia. Poirot bertanya bagaimana Alicia meninggal, apa bunuh diri. Olga menjelaskan kalau dia meninggal di balkon dan hantu itu mendorongnya. Di kamar Alicia tidak ada yang masuk kemari, hanya Olga yang memegang kunci kamarnya semenjak Alicia meninggal, untuk bersih-bersih dan memeriksa peliharaannya. Burung itu bernama Harry, dia suka bicara sebelum Alicia meninggal, semua barang-barang masih sama persis saat dia tinggalkan. Lalu Olga menceritakan kalau Alicia dan ibunya tak terpisahkan. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik, kemudian dia bertemu dengan kokinya Maxim. Begitu mereka jatuh cinta, langsung bertunangan. Dia dan tunangannya bertengkar, kemudian dia kembali ke Palazzo. Saat itulah dia mulai melihat anak-anak. Mereka ingin Alicia sepenuhnya, dia mulai melihat hal-hal aneh, bayangan, dan anak-anak itu memanggilnya dan membuatnya menjadi gila. Ibunya menemaninya dan memohon agar para arwah berhenti mengganggunya. Tapi mereka tidak berhenti dan meninggalkan sebuah tanda sebagai pembalasan. Tapi kata polisi itu luka akibat terjatuh, dan sekarang Nyonya Reynolds ini ingin mengusik arwah Alicia. Ini menentang hukum alam dan Tuhan, seseorang akan terima akibatnya. Sedangkan Nyonya Reynolds sudah memulai ritualnya dan mengangkat boneka kelinci milik Alicia, dan kejanggalan mulai terjadi. Tiba-tiba Maxim datang karena mendapat undangan untuk memintanya datang ke Palazzo jam 10 malam, tapi Rowena merasa tidak mengundangnya. Maxim merasa Rowena selalu mengusirnya dan sekarang dia di sini untuk mengetahui apa yang terjadi, sedangkan yang lain sedang menyiapkan meja dan kursi untuk ritual pemanggilan arwah. Di sini Nyonya Reynolds akan mendengarkan suara-suara dan mencatatnya. Leopold diminta ayahnya pergi ke perpustakaan tapi dia menolak dan mau bertemu Alicia. Karena sering bicara dengan hantu di sini dan mereka mengatakan kalau cenayang itu palsu. Nyonya Reynolds memulai pemanggilan dan meminta jangan ada yang menyentuhnya sampai transisi ini selesai. Saat ini banyak arwah yang tak bisa lepas, rumah ini penuh dengan orang mati, di sini kami akan mendengarkanmu Alicia Drake, sedangkan Oliver tiba-tiba merasa dingin. Lalu mesin ketik bergerak memberikan tanda kalau sekarang Alicia sudah muncul. Sedangkan Poirot merasa ini sebuah tipuan dan akan menemukan rekannya yang bersembunyi. Dan ternyata ada asisten kedua yang muncul dan mengambil sebuah alat yang bisa menggerakkan mesin ketik. Poirot mengatakan kalau Nona Olga harus meningkatkan dedikasimu dalam bersih-bersih. Tak ada yang ke kamar ini kecuali kau, tapi teman baru kita ini meninggalkan jejak kakinya di perapian dan goresan lubang kunci tanda baru dicongkel. Sepertinya Oliver harus mencari topik baru untuk bukunya dan Nona Rowena maaf kalau cenayangmu palsu. Tiba-tiba cenayang itu kerasukan dan boneka kelincinya menghilang. Cenayang itu mengeluarkan suara seperti Alicia dan mengatakan kenapa ibunya meninggalkannya. Dia tak mau mati, dia berteriak kalau aku telah dibunuh. Cenayang itu terus berputar dan bertanya siapa yang membunuhmu lalu lonceng berbunyi. You killed me! Show me! You killed me! What happened? Killed me! Show me! Murder! Semua terkejut, ada yang percaya kalau itu Alicia dan ada yang tak percaya dan hanya pertunjukan. Oliver mengejar Poirot dan mengatakan kalau itu nyata, ini akan menjadi buku berikutnya dan pasti akan populer. Betapa luar biasa mengetahui bahwa dunia memiliki misteri, ada Tuhan yang membuat roh-roh abadi setelah kematian. Poirot tetap menganggap itu palsu dan akan membuktikannya, dan jika itu ada, Tuhan tak akan melanggar aturan untuk cenayang itu.
Nyonya Reynolds berharap kalau Poirot akan kembali besok karena Rowena meminta untuk melakukannya kembali dan Nona Oliver mengatakan kalau aku harus bersiap-siap menjadi terkenal. Poirot menganggap dari semua penipu, kau paling berbakat. Aku berharap memang penipu, maka tidak akan pernah menderita, karena harus menghibur orang meninggal, harus mewakili orang meninggal untuk menyampaikan pesan. Bayangkan seorang perawat perang harus mendengar hantu-hantu yang dikelilingi teriakan di bangsalnya, dan harus mengatakan apa yang kudengar dari hantu kepada orang yang berduka, meringankan penderitaan mereka, karena hanya aku yang bisa, ucap Nyonya Reynolds. Poirot berkata kalau kau telah membuat seorang ibu percaya kalau arwah anaknya menderita, itu bukan murah hati. Tapi cenayang itu merasakan penderitaan dan juga melihat pembunuhan, sayangnya belum jelas pelakunya, mungkin besok akan terungkap. Kau bisa belajar dari mereka, anak-anak bisa menderita sama seperti para yatim piatu itu, tapi mereka masih bisa tertawa dan bermain menangkap apel karena mereka masih hidup. Tapi kau, kemanapun kau pergi kematian bersama sepanjang hidupmu, prajurit, teman dan Catherine. Kita akan berjumpa lagi besok, jadi santai saja, mungkin kau akan menikmatinya dan jangan lupakan aku, tapi kau pasti akan ingat, ucap Nyonya Reynolds. Saat Poirot mencoba permainan mengambil apel, dari belakang ada yang menahan kepalanya, membuat Poirot tidak bisa bernafas, untungnya pengawalnya datang tepat waktu. Pengawalnya bertanya apa yang terjadi, Poirot menjelaskan kalau setelah bertemu dengan cenayang itu dia menuju ke tempat apel ini, di mana Nyonya Reynolds, tak lama terdengar suara teriakan. Kini semua berkumpul, masing-masing memiliki argumen sendiri atas kejadian Nyonya Reynolds. Apa karena dia tahu sesuatu tentang pembunuhan? Tanya Oliver tapi Maxim mengatakan kalau dia hanya mengarang cerita pembunuhan agar kau tertarik dan bisa menghasilkan uang. Tapi dia bicara dengan suara Alicia, ucap Rowena. Olga langsung berkata kalau kalian tahu siapa pelakunya, roh-roh penuh amarah ada di rumah ini, cenayang itu memanggilnya dan mereka menjawab. Asisten Nyonya Reynolds menjelaskan kalau sebelum menjadi cenayang, waktu perang dia seorang perawat yang bertugas di Camp Malta. Perawat, pasti pembalasan anak-anak ucap Rowena. Sedangkan Vitale memberitahukan kalau perahu tidak bisa kemari sebelum badai reda. Olga tidak mau menunggu di sini bahkan tidak mau bermalam di rumah ini, sedangkan Poirot mengunci semua pintu keluar karena cenayang yang dapat penglihatan tentang pembunuhan sekarang tewas dan salah satu dari kalian takut ketahuan lalu membunuhnya dan mencoba membunuhku. Jadi tidak ada yang boleh keluar sampai aku menemukan pelakunya. Kalian akan punya kesempatan untuk bicara, telepon polisi dan katakan kalau Hercule Poirot yang menangani kasus ini. Saat dokter memeriksa jasad Nyonya Reynolds, Poirot mulai menginterogasi semua orang dimulai dari Nona Oliver yang pertama kali menemukan jasadnya. Oliver tak menyangka kalau Poirot mencurigainya padahal kita teman lama, tapi Poirot mengatakan setiap pembunuh adalah teman lama seseorang, tapi Oliver terlalu pintar untuk dicurigai atas korban pertamanya, jadi Oliver diminta untuk membantu dalam penyelidikannya. Sekarang kita akan menemui tuan rumah. Saat berjalan, Oliver melihat boneka kelinci di tempat lain yang sebelumnya hilang saat di kamar Alicia. Poirot bertanya di mana dia saat Nyonya Reynolds tewas. Rowena mengatakan berada di ruang musik tepat sebelum tengah malam. Ada apa di atas balkon ini? Tanya Poirot, lalu Rowena mengajaknya untuk melihat. Di sini adalah tempat persembunyian kami, tempat favorit Alicia. Kenapa bisa mengundang Nyonya Reynolds? Apa dia mengenalmu? Tanya Poirot. Rowena menjelaskan kalau dia tahu cenayang itu dari majalah. Suatu hari dia mengirim surat kepadaku dan mengatakan kalau dia mendengar pesan dari Aspasia. Itu julukanku saat bermain opera pertama kali. Alicia lahir 2 bulan sebelumnya dan aku menemukan suaraku karena Alicia. Aku tak bisa menyanyi tanpa mengetahui kalau dia ada di ruang ganti. Tak ada musik tanpa dia. Sampai suatu saat aku menolak lamaran pernikahannya tanpa memikirkan Alicia, karena Maxim orang angkuh yang ingin menikahi wanita kaya. Namun, itu awal hari terburuk dimulai, dia mulai tertekan dan seperti anak kecil kembali. Setelah mendapatkan informasi, Poirot dan Oliver pergi meninggalkan Rowena. Kali ini Poirot dan Oliver menginterogasi Nona Olga,
dan bertanya di mana dia saat Nyonya Reynolds terbunuh. Olga bertanya kenapa menanyakan hal ini, karena aku tak bersalah dan apa pekerjaanmu, tanyanya. Poirot mengatakan kalau pekerjaannya adalah ketika ada kejahatan, aku bisa menerapkan urutan dan metodenya untuk menemukan pelaku dengan pasti tanpa ragu. Olga berkata saat itu berada di ruang musik bersama Nyonya Rowena. Tapi Poirot menganggap Olga tidak suka peramal itu dan menyebutnya sesat. Mungkin pikiranmu tertuju kepada Keluaran 22 ayat 18 tentang ahli sihir perempuan. Janganlah kau biarkan hidup ahli sihir pada hari Sabat ditenggelamkan, dibakar atau dilempar dari balkon tinggi. Kitab sucimu sangat jelas, sama seperti Latin Vulgata yang ketat, apa mungkin dari biara. Olga menjelaskan kalau dia menerima panggilan menjadi biarawati sebelum bisa membaca. 9 tahun biarawati di Ospedale della Pieta, lalu bertemu dengan Tuan Seminov saat dia memperbaiki atap dan Tuhan mengujiku. Lalu jatuh cinta dan melupakan Tuhan, tanya Poirot, saat akan menanyakan pertanyaan terakhir dia mendengar sebuah suara. Pertanyaan terakhir, kenapa kau menghadiri pemanggilan arwah yang dianggap perbuatan tercela, padahal kau segan untuk tinggal di rumah ini, tanya Poirot. Olga menjawab hanya kepada satu pribadi dan itu bukan dirimu. Poirot melihat dinding huruf M dan bertanya kepada Olga apa nama santonya, dijawab Maria. Maria. Sekarang Poirot menemui Dr. Ferrier yang sedang memeriksa jasad Nyonya Reynolds. Dokter mengatakan kalau terkena senjata bergerigi tapi tak terlalu tajam, mungkin paku. Dr. Ferrier menjatuhkan tasnya karena gugup. Apa tak ada hal aneh tentang kondisinya? Bagaimana dengan pergelangan kirinya? Kau mengabaikan cedera dan waktu kematiannya, tanya Poirot. Dokter itu memeriksanya kembali dan ternyata melewatkannya. Ferrier merasa kalau Poirot menatapnya dengan tajam dan merasa kalau mereka menganggapnya sinting. Ferrier bercerita dulu tanggal 15 April tahun 1945, kami menyeberangi Rhein menuju Berlin dan menemukan gerbang camping Bergen-Belsen. Di sana kami harus merawat orang seperti mayat hidup. Kami menewaskan 2 orang pada hari pertama karena sebuah susu. Lalu wabah tifus menyerang dan kami hanya punya aspirin dan candu. Kemudian kami membakar gubuk itu dan menuliskan pesan untuk Leo dan menembak dadaku sendiri. Aku diminta untuk berhenti praktek saat pulang. Rowena memintanya untuk memeriksa Alicia karena tidak ada yang mau memeriksa putrinya. Karena aku dokter keluarga Rowena, seharusnya aku menolaknya. Karena kau jatuh cinta pada Rowena Drake, dan menurut pendapatmu apakah Alicia Drake dibunuh? Tanya Poirot. Alicia menceritakan apa yang dilihatnya dan berkata anak-anak mengejeknya, tapi aku abaikan dan menganggap dia jadi gila karena patah hati. Aku memberikan obat penenang, ucap Ferrier. Setelah mendengar penjelasannya Poirot pergi bersama Oliver. Setelah mengalami kejadian aneh saat keluar, Leopold sudah menunggu di depan dan mengatakan kalau namanya mungkin tidak ada di daftarnya, tapi aku akan menunggu di wawancara. Poirot melihat Leopold sedang membaca sebuah buku yang bukan untuk seusianya. Ayahnya gelisah sama sepertimu, mereka menyebutnya neurosis perang, tapi menurutku dia tidak lelah, hanya hancur hatinya, dan hanya informasi. Kalau ayahku saat tengah malam ada bersamaku di dapur menunggu Nona Rowena untuk ucapkan selamat malam. Apa kau merasakan sesuatu seperti suara-suara? Ini malam Halloween, saat ini orang mati sangat dekat, kau juga pernah mati sebelumnya walau sejenak. Mereka melihatmu sama seperti mereka, seseorang yang tahu sesuatu akan datang menemuimu, ucap Leopold. Poirot merasa cara bicaranya seperti Nyonya Reynolds, tapi Leopold mengatakan kalau cenayang itu pura-pura tahu, wajar kalau mereka marah padanya. Oliver membawa Poirot ke sebuah kamar untuk menemui kedua asisten Nyonya Reynolds. Aku Hercule Poirot, jika polisi berhasil memecahkan kasus ini dan aku tidak, mungkin aku yang berikutnya melompat dari balkon ini. Setiap teori membutuhkan fakta sebelum informasi dikumpulkan, urutan, metode dan catatan, kita akan lanjutkan ke orang yang paling mengenalnya. Lalu mereka mewawancari Desdemona dan Nicholas secara terpisah dan menggali informasi tentang mereka. Mereka yang lahir di Hongaria dan desa mereka terbakar bersama keluarganya, hanya kami berdua yang masih hidup, sedangkan kami sudah bekerja dengan Nyonya Reynolds selama setahun. Kami tidak pernah kelaparan setelah membantunya,
jika tanpa dia kita tak tahu seperti apa, semua yang dilakukannya Nyonya Reynolds semua adalah palsu menggunakan trik. Poirot sempat mendengar kalian berkata kita akan tiba di sana tanpa dia, apa maksudnya? Kami mau ke Missouri, itu impian kita, kami ingin memutuskan tinggal di sana sampai uang kita cukup. Asumsi Poirot karena tak sabar mewujudkan impian, kau mencuri penghasilannya karena saudara kalian sudah mengakuinya, tapi masing-masing berkata tidak mencurinya dari Nyonya Reynolds. Mungkin Nyonya Reynolds tahu kau mencuri kemudian mengancammu dan mungkin kau punya pengalaman buruk polisi terhadap anak-anak Romani miskin, kemudian membunuhnya agar tidak dideportasi. Mendengarnya Desdemona lari dan mencari saudaranya Nicholas. Untungnya digagalkan oleh Olga. I'm trapped here, so are you. Kini kedua asistennya diikat, Oliver mengatakan cara kaburnya seperti pembunuh, motif jelas. Kalian tak ditemukan pada waktu kematian Nyonya Reynolds. Tiba-tiba Poirot seperti mendengar suara anak-anak, tapi yang lain tidak dengar. Poirot berkata ada orang lain di rumah ini, ternyata kau mendengar juga sepertiku, ucap Leopold, tiba-tiba telepon berdering. Padahal teleponnya mati, saat Poirot mencoba mengecek, dia melihat seseorang berlari lalu mengejarnya. Poirot memintanya keluar, jangan takut, lalu muncul seorang anak perempuan. Poirot bertanya apa kau selama ini bersembunyi di sini dengan anak-anak lain, anak itu mengangguk. Apa kau dengar wanita itu jatuh? Apa kau melihatnya kalau ada yang mendorong? Anak itu mengangguk lagi, tiba-tiba Oliver datang dan bertanya sedang bicara dengan siapa. Seorang anak, ucap Poirot tapi anak itu menghilang, terdengar suara dentuman sangat kencang, mereka berlari mencari sumber suara. Semua berkumpul, salah satu mengatakan mungkin pipa, tapi seperti suara bom, saat mendengarkan lagi seperti berasal dari basement, tapi Rowena mengatakan kalau rumah ini tak ada basement. Setelah memeriksa Poirot menemukan basement dan turun bersama Vitale untuk memeriksa. Dad? Ternyata disinilah anak-anak dikurung sampai mati, sedangkan di atas, Ferrier terkena serangan panik, tapi Maxim meminta untuk mengendalikan diri. Pikirkan anakmu, tapi Ferrier langsung menghajar Maxim. Semua mencoba menghentikannya tapi gagal dan Ferrier hampir membunuh Maxim. Untung anaknya menahan ayahnya. Dad, you see me? Sedangkan di bawah Vitale telah menemukan sumber suara yang ternyata hanya kayu yang terkena arus, lalu kayu itu menabrak mengenai sebuah tengkorak. Setelah tenang dan diberikan obat, Leopold pergi, Ferrier memegang tangan Poirot dan berkata kalau dia bisa melihatnya, iblis, kejahatan ada di seluruh rumah ini, kita sama, kemanapun pergi kematian mengikuti. Poirot mengatakan pasti ada jawaban rasional untuk masalah ini. Di basement ada lebah dan di atas ada pembunuh biasa. Rowena membiarkan Ferrier tidur di ruangan musik karena kedap suara dan menguncinya demi keselamatan Dr. Ferrier, kemudian kuncinya diberikan kepada Poirot untuk disimpan. Kali ini giliran Maxim yang memberikan keterangan, jika dari sudut pandangan Rowena mungkin kalau Maxim yang membunuh Alicia, semenjak cenayang itu mengatakan Alicia dibunuh, aku langsung jadi tersangka. Jadi kau tak percaya dengan Nyonya Reynolds dengan mesin tik yang memberikan inisial M untuk Maxim, tanya Poirot. Alicia itu sakit jiwa dan itu yang membunuhnya, tapi tak akan terjadi jika dokter yang layak merawatnya bukan si gugup Ferrier. Tanpa sengaja jari Maxim terluka, Oliver menyuruh menggunakan madu baik untuk luka. Saat mengeluarkan sapu tangan sebuah foto Alicia terjatuh, Maxim mengatakan kalau Alicia merobeknya saat aku membatalkan pertunangan dan itu terakhir kami bicara. Aku mendengar kalau Alicia tak cukup kaya untukmu, tapi kau membawa fotonya di sakumu dan kau datang malam ini saat dipanggil. Aku percaya kau mencintai Alicia daripada uang tapi kau tetap pergi, ucap Poirot. Mungkin ada jenis wanita yang jika kau nikahi, kau juga menikahi ibunya, dia bahkan tak merestui Paus. Rowena tidak tahu cara hidup sendiri,
bahkan merusak taman dan pergi ke luar negeri. Itu membuat Alicia bersalah dan mengejarnya keliling dunia. Sampai aku sadar kalau aku tidak berarti dalam hidupnya, sampai aku kembali ke Venesia memohon agar dia kembali padaku. Ketika mendengar dia sakit, Rowena melarangku menemuinya. Sampai terakhir aku melihat Alicia sudah berada di dalam peti, mungkin ini salahku. Poirot meminta melihat undangan yang Maxim terima, saat melihatnya itu diketik dengan rapi, singkat dan tak ada bahasa istimewa, bahkan tanpa nama. Poirot melihat sebuah apel dan sedikit shock. Let's go. Oliver mengatakan, jika Poirot bilang kalau Maxim berbohong dan menuduhnya, dia akan mengancam akan memukulmu agar terhindar dari masalah. Poirot senang memiliki teman dalam situasi seperti ini. Sudah berapa lama kita saling kenal? Tanya Poirot. Mulai dari kasus pembunuhan pemandian Canning Road Municipal, aku telah mengamatimu sebagai riset sebuah buku sampai kau terkenal buruk, ucap Oliver. Saat Vital memberikan bangku kepada Poirot, tapi Poirot meminta Vital yang duduk untuk dimintai keterangan. Poirot mengatakan dia hampir mati di tempat apel, dan Palazzo ini sedang mempermainkanku. Ada hal-hal aneh di depanku berulang kali dan pikiranku mengatakan sesuatu, bagaimana kau bisa menjadi polisi? Vital menjawab kalau itu bisnis keluarga, ayahku seorang polisi, tapi aku tak cocok dengan bisnis ini, punya kemampuan tapi tak punya tekad, kau juga dulu seorang polisi, pasti kau mengerti. Bisa mendapatkan kasus dan itu kasus terakhir yang ditanggung dan punya moral. Poirot bertanya kenapa berbohong belum pernah kesini padahal kau tahu di mana letak persis telepon tersembunyi. Itu kasus besar dan keluarga itu berhak dapat privasi mereka. Aku polisi yang bertugas saat Alicia tewas, dan aku juga yang mengeluarkannya dari air. Besoknya aku pensiun, ucap Vital. Poirot mengambil kesimpulan setelah kau menjadi pengawalku dan tak mengizinkan siapapun lewat. Sampai saat pagi itu kau bertanya apakah aku kenal wanita dengan apel. Selama ini kau menjagaku dari rasa ingin tahu atau sebagai teman, tapi Ariadne Oliver bisa lewat dengan mudah. Apa kalian bekerja sama? Sang penulis dan pengawal rekanan dengan cenayang, pura-pura tidak suka demi membawaku ke tempat pemanggilan arwah untuk membuatku terlihat bodoh. Jadi rincian hidup dan kematian Alicia diberikan polisi yang hadir saat kematiannya, sedangkan rincianku bukan datang dari ramalan, tapi dari suratmu. Saat pemanggilan arwah, kita semua tertuju pada cenayang itu. Tanganmu bebas, rekan rahasiamu membuatku percaya hal yang mustahil, ketenaran cenayang menguntungkanmu, reputasimu dipulihkan. Wanita yang membuat Hercule Poirot bingung bukan Joyce Reynolds tapi Ariadne Oliver. Oliver bertanya, apa Poirot bisa memaafkannya? Hanya Tuhan yang bisa memaafkanmu. Sekarang kita bahas bagaimana caramu melakukannya, tanya Poirot. Tapi tiba-tiba Desdemona memanggil Poirot karena ada yang terjadi di dalam kamar. Saat membuka kamar, Ferrier sudah tewas, semua mulai panik, kunci kamar dipegang oleh Poirot, tapi saat itu Poirot sedang bersama Oliver dan Vital. Maxim yang ketakutan dan berkata kalau aku membencinya tapi tak mau dia mati, karena dia ada anak, lagi pula aku bersama dengan asisten cenayang. Ini pembalasan anak-anak terhadap dokter dan perawat, ucap Rowena. Rumah ini tidak aman, manusia tidak dapat melakukan ini, sekarang biarkan detektif menilai, dia akan menjelaskan semuanya. Oliver dan yang lain keluar. Kau bertanya kenapa aku di sini saat mereka melakukan pemanggilan arwah? Saat itu Alicia sangat lemah ketika dia jadi gila, tapi Rowena menemaninya siang malam. Aku memintanya istirahat dan menggantikannya menjaga Alicia. Saat tengah malam, aku mendengar suara dan langkah kaki. Dia pasti terbangun dan ke balkon saat aku pergi. Aku sayang kepada anak itu. Dia meninggal karena aku bodoh dan sangat takut, ucap Olga. Poirot melihat foto Alicia waktu kecil sama seperti dia temui saat di depan kamar. Dalam bayangan cermin, muncul Alicia yang mengatakan kau selalu punya jawaban. Maxim mengerutu. Seharusnya tak datang dan sebaiknya kalian pergi. Tiba-tiba pintu keluar ditutup. Maxim tak mau menunggu untuk menjadi korban berikutnya, tapi Poirot saat ini akan mengungkapkan siapa pembunuhnya. Dia berkata, malam ini kita dibuat takut dengan dua pembunuhan, yang seolah-olah dilakukan oleh hantu, seakan-akan orang hidup dibunuh oleh orang mati.
Setelah mempertimbangkan asisten Nyonya Reynolds merupakan penyintas yang putus asa dan terancam, mantan polisi yang pernah ke rumah ini setiap ada kematian. Sang penulis yang bertekad dan pintar dalam hal pembunuhan, dan Olga Seminov yang tertarik kepada keadilan seperti yang dia gambarkan, lalu mantan kekasih yang marah kepada dokter dan hanya punya separuh foto untuk mengenang kebahagiaan. Tapi ada kematian ketiga yang telah menjelaskan dua lainnya, jadi pembunuhan Alicia Drake dilakukan oleh ibunya sendiri. Seorang ibu yang membunuh anaknya dan dua lainnya untuk menyembunyikan dosanya, Rowena membela diri, karena dia yang paling menderita kehilangan putrinya, sekarang malah menuduhnya. Anakmu tumbuh dewasa, tapi kau tak mau dia direbut orang lain, dalam amarah kau merusak taman bunga pelangi, tapi kau menanam ulang bukan dengan bunga pelangi tapi satu warna yang dapat memberimu kembali apa yang kau butuhkan. Aku mendengar hal-hal yang tak ada dan mulai percaya kehadiran hantu yang mustahil. Tapi sebenarnya aku diracuni dengan racun halusinogen. Ada racun dalam bunga Rhododendron ponticum, konsentrasinya tinggi dalam nektar, menjadi pekat saat diolah oleh lebah menjadi madu. Mereka menyebutnya delibal di Turki, di sana tumbuh bebas. Rowena memberikan madu itu kepada putrinya 1 sendok teh racun yang menyebabkan lelah, demam dan halusinasi. Kau menanam kembali bunga yang menghasilkan madu racun, jadi Alicia tidak kerasukan tapi diracuni oleh ibunya sendiri. Memberikan dosis secara teratur di dalam minumannya, agar tidak bisa bertemu dengan kekasihnya, lemah tak berdaya seperti anak kecil lagi. Sampai terjadi kesalahan, ketika Olga menggantikanmu menjaga Alicia, Olga ketakutan ketika Alicia terbangun dan meracau. Tanpa tahu yang sebenarnya, Olga Seminov memberikan madu yang biasa kau lakukan dan memberikan kepada Alicia tapi terlalu manis. Jadi Alicia bukan berlari ke balkon bunuh diri, tapi overdosis oleh racunmu, jantungnya berhenti saat tidur. Kau kembali dan melihat dia sudah meninggal, kemudian kau membuat keputusan keji dengan membuat tanda dengan menggoresnya sebagai pembalasan anak-anak, lalu melemparnya ke kanal agar tampak bunuh diri. Sedangkan Dr. Ferrier yang cinta buta dan tidak pintar, tidak menemukan apapun yang mencurigakan saat memeriksanya, sedangkan polisi yang percaya tahayul mudah dibohongi. Stoples racun yang tertinggal di lemari linen oleh pembantu yang ceroboh, membuatmu tidak ketahuan telah membunuh putrimu. Sampai Ariadne Oliver menarik perhatianku kepada sesuatu, dan hanya ada satu jawaban yaitu pemerasan. Ada yang tahu kebohonganmu, maka kau memberikan uang tutup mulut sampai uangmu habis, sedangkan rumah ini tak laku. Sampai putus asa untuk keluar dari pemerasan ini, ada Dr. Ferrier, dia mungkin mengenali gejala racun itu, lalu Nyonya Reynolds yang mengaku menerima pesan dari Alicia, mengetahui kejahatanmu dan menawarkan jasanya dengan harga tinggi, mereka berdua pasti yang memerasmu. Untuk menghentikan Nyonya Reynolds dan Dr. Ferrier, kau beraksi, namun karena terburu-buru kau salah menebak orang yang memakai topeng. Lalu kau menemukan sasaranmu. Rowena masih mengelak dan saat itu sedang bersama dengan Olga Seminov dan dibenarkan juga oleh Olga karena dia melihat jamnya. Itu benar, dia memintamu menunggu di tempat kau melihat jam di ruang musik, ruangan kedap suara. Sebelumnya dia mengubah jam dan kau tidak mendengar suara lonceng tengah malam, jadi intinya Olga Seminov melihat kematian Joyce Reynolds bukan saat tengah malam. Semua bukti disingkirkan, sedangkan Dr. Ferrier, kau membunuhnya melalui telepon, saluran telepon dari luar mati akibat badai, tapi saluran dalam masih berfungsi. Kemudian kau menghubungi Dr. Ferrier dan mengakui semuanya kalau kau membunuh Nyonya Reynolds dan mengatur agar putrimu terlihat seperti bunuh diri, lalu kau mengancam akan membunuh anaknya jika tidak mengikuti perintahmu. Rowena melakukan ini untuk melindungi putrinya dan tak mungkin menyakitinya, lalu dia kabur ke atas balkon, Poirot mengejarnya ke atas. Rowena tak bisa melepaskan putrinya, karena dia milikku, di belakangnya terlihat roh Alicia dan menariknya jatuh. Setelah memecahkan kasus pembunuhan Alicia Drake, Maxim berterima kasih kepada Poirot dan mungkin itu juga membuat arwah Alicia menjadi tenang. Polisi akan membuat laporan kalau Rowena bunuh diri, kecuali Poirot mau membuat pernyataan sebaliknya, dan Vital meminta izin untuk mengantarkan Poirot pulang sebelum dilaporkan karena penipuan, tapi bagi Poirot itu sudah tak penting lagi. Sedangkan Leopold ikut bersama Olga dan akan merawatnya, Poirot mengatakan kepada Leopold untuk tidak menyalahkan diri sendiri,
kau tidak mengambil uang itu untuk dirimu sendiri tapi untuk menolong ayahmu. Rowena menduga pemerasnya adalah dokter dan cenayang. Ternyata Leopold yang memeras Rowena. Leopold melihat catatan ayahnya kalau dia keracunan madu gila dan uang itu untuk membayar tagihan. Sekarang uang yang disembunyikan bisa berguna untuk menebus penyesalan, ucap Poirot. Olga Seminov mengajak kedua asisten Nyonya Reynolds untuk ikut dengannya. Olga akan memberikan 2 tiket untuk mereka berdua pulang ke Amerika, Missouri tempat impian mereka, dan mereka pun berterima kasih atas bantuan Nyonya Olga. Leopold mengatakan kalau Poirot telah memecahkan kasus ini, tapi dia mendapatkan bantuan. Jangan khawatir, orang mati di rumah ini selalu kembali, aku akan melihat mereka lagi. Oliver takkan minta maaf, karena Poirot telah merusak bukunya, bahkan harus menulis ulang semuanya, dan tak ingin mendengar nama Poirot lagi. Kini Palazzo hanya sebuah rumah, tapi wajah Poirot menunjukkan kalau dia percaya adanya hantu, tapi Poirot mengelak karena masih dalam pengaruh madu racun itu. Tapi yang ku tahu kita tak bisa sembunyi dari hantu, entah mereka nyata atau tidak. Kita harus berdamai dengan mereka dan menjalani hidup, lalu mereka berpisah. Dan film pun berakhir. Sir Poirot!